Hai semuanya, hari ini tanggal 15 September 2021 merupakan hari ke-30 saya melakukan challenge untuk bisa six packs dalam waktu 120 hari ke depan. Dan kondisi saat ini berdasarkan timbangan tadi pagi, itu berat badan saya tidak ada perubahan berat ya. Beratnya masih sama dengan 2 minggu yang lalu. Untuk 2 minggu terakhir ini, dalam hal jumlah kalori per hari yang saya makan cenderung berantakan alias lebih dari 1200 kalori, meskipun masih dalam kapasitas kalori maintenance. Kalori maintenance itu adalah jumlah kalori yang seimbang antara yang saya makan dengan yang saya gunakan, termasuk di dalamnya adalah dipakai untuk tidur. Selain itu, banyak sekali gangguan dan godaan dalam 2 minggu ini, seperti tugas kantor yang mengharuskan saya kerja ke lapangan. Di rumah juga banyak sekali makanan-makanan yang tersaji tapi tidak sehat atau tidak menyehatkan, seperti gurilem, ada rempeyek, kemudian juga ada sale dan goreng-gorengan yang lainnya. Dan karena makanan-makanan itu tersedia di meja, ya nafsu kita bangkit untuk mencoba sekali, 2 kali, dan akhirnya keterusan. Tapi semuanya itu masih saya kontrol ya, dalam kalori maintenance dan juga diimbangi dengan olahraga kardio yang agak banyak di akhir-akhir ini, bahkan lebih dari 60 menit. Untuk olahraga atau workout awalnya dilakukan 2 waktu, yaitu pagi dan malam. Pagi lebih ke kardio dan malam latihan beban atau kalistenik. Karena sekolah tatap muka sudah dimulai, 3 minggu anak saya itu masuk 3 kali, jadinya pagi-pagi saya harus mengantar sekolah anak-anak. Sehingga workout kardio yang biasanya di pagi hari itu saya pindah ke malam hari, sekalian dengan workout beban dan kalistenik. Jadinya kapasitasnya menurun. Nah, itulah hal-hal yang mengapa timbangan saya itu jadi tidak naik dan tidak turun. Ya, karena saya makan dalam kalori maintenance. Jumlah kalorinya seimbang antara yang saya makan dengan yang saya gunakan untuk aktivitas ya. Berikutnya adalah hasil dari timbangan yang saya lakukan tadi pagi ya. Sekalian kita analisa hasilnya seperti apa. Hari ke-30 tanggal 15 September 2021, berat badan masih tetap sama dengan 2 minggu yang lalu, 67,2 kg. Kemudian kita cek ya. Ini visceral fat fat saya 15,6%. Meningkat jauh ya. Fatnya menurun jauh jadi 15,6%. Kemudian ini adalah visceral fatnya, masih tetap sama, padahal kemarin waktu seminggu yang lalu sempat 10,5. Berarti memang saya kebanyakan karbo, kebanyakan tepung, karena kemarin juga sering masak roti-rotian, meskipun rotinya pakai gandum, ternyata ngefek ke perut saya. Kemudian ini adalah RM-nya, resting metabolismenya juga naik sedikit, mendekati 1600. Kemudian ini adalah BMI-nya 25,6, masih sama seperti yang lalu. Kemudian ini adalah umur 44 tahun. Sekarang umur saya pas 46 tahun. Jadi lumayan nih ngurangin diskon 2 tahun. Kemudian kita cek area dalamnya lagi. Ini adalah subkutan totalnya, lemak subkutan. Kemudian ini adalah bagian dada, torak, bagian lengan, bagian paha, lemaknya ada 13%. Kemudian ini adalah
otot keseluruhan. Nah, ini progres komposisi tubuh saya ya, yang sudah dipindahkan ke dalam bentuk Excel. Targetnya adalah fat di bawah 12%, karena itu adalah syarat agar kita terlihat lean dan six pack, shredded atau kayak parut ya perutnya. Nah, di awal program berat saya adalah 68,3 kg. Kemudian kemarin pengukurannya 2 minggu setelah program atau hari ke-14 itu 67,2, dan hari ke-30 tanggal 15 September itu 67,2 juga. Artinya tidak ada kenaikan dan penurunan dalam 2 minggu terakhir. Tapi lemaknya menurun ya. Di awal program 17 Agustus itu 17,9, kemudian 2 minggu berikutnya 16,9%, dan kemarin atau hari ini tadi pagi 15 September itu 15,60% ya. Oke, seminggu yang lalu saya juga mengukur berat badan di 66,6 dan lemaknya juga turun 15%. Tapi sebenarnya kondisi minggu lalu itu kondisi yang perut saya lagi tidak enak, alias maaf ya, mencret. Jadi banyak cairan yang keluar dan akibatnya berat badan saya turun drastis. Tapi itu sebenarnya abnormal ya, abnormal. Kemudian visceral fatnya juga tidak turun signifikan, dari awal 11,5 dan sekarang jadi 11, jadi tidak terlalu turun atau masih sama. Kemudian resting metabolismenya juga relatif sama di sekitar 1590-an, dan BMI-nya juga sama dengan minggu yang lalu, pasti sama ya, karena BMI itu kan merupakan perbandingan antara tinggi dan berat badan. Kemudian umur, nah, umur tubuh atau umur sel itu mengalami penurunan dari awalnya 45 tahun di awal program dan sekarang jadi 44 tahun ya, turun 1 tahun, lumayan. Faktanya umur saya saat ini pas tanggal 15 September itu adalah 46 tahun. Kemudian presentasi otot. Nah, presentasi otot saya di awal program hari pertama itu 33,5%. Kemudian 2 minggu lalu itu 33,9%. Dan tadi pagi 34,7%. Kita cut dulu ya, ada berisik di luar. Kita lanjut lagi, kita lihat di analisa berikutnya. Selisih berat badan. Selisih berat badan saya dari awal program hari pertama sampai hari ke-30 hanya turun 1,1 kg. Dalam 1 bulan 1,1 kg itu tidak terlalu excited ya. Cenderung lambat sebenarnya. Cenderung lambat. Yaitu tadi karena saya masih banyak makan makanan yang serabutan dan tidak menyehatkan, berlemak, tepung, dan goreng-gorengan. Kemudian massa lemak ya. Massa lemak saya itu kalau dikonversi ya dari 17,9% kalikan 68,3 kg, itu massa lemak saya ada di 12,23 kg ya, 12,23 kg. Kemudian 2 minggu setelahnya atau hari ke-15 itu massa lemak saya 11,36 kg, dan tadi pagi massa lemak saya setelah hari ke-30 itu 10,48 kg. Artinya dalam waktu 30 hari
itu massa lemak saya turun 1,74 kg. Ini bagus ya, ini bagus. Secara berat badan saya tidak turun signifikan, tapi lemaknya itu cukup bagus, ini turun banyak. Artinya workout saya jalan dengan bagus. Meskipun workout saya sederhana, cuman gerakan-gerakan sederhana, 5 variasi plus kardio 30-60 menit lari. Nah, bagaimana dengan massa otot? Massa otot saya di hari pertama ketika kita timbang itu ada 22,88 kg. Jadi massa otot itu berat badan dikalikan prosentasi otot 33,5, ini hasilnya adalah 22,88 kg. Nah, hari ke-15 massa otot saya ada di 22,78, tidak jauh beda. Nah, di hari ke-30 massa otot saya sedikit naik 23,32%. Ada kenaikan 0,44 kg, 440 gram. Ya, posisinya saat ini saya memang tidak untuk menaikkan massa otot. Saya lebih cenderung untuk lebih lean atau menurunkan lemak. Jadi fokus saya adalah menurunkan lemak sampai 12%. Ya. Target saya kalau kita lihat ya, badan saya dalam kondisi lean tanpa lemak itu sekitaran 56,1 kg. Ini ngitungnya gini, berat badan 68 dikurangin lemak, jumlah lemak kita 17,90. Jadi lemak 17,90%-nya ini kita kurangin dan hasilnya itu ada 56,1 kg. Itu artinya badan saya tanpa lemak, berat badan saya tanpa lemak. Nah, di hari ke-30 kita hitung lean saya dalam kondisi tanpa lemak, badan saya itu ada di 56,7 kg. Artinya ketika 56,7 kg ditambah 12% lemak itu ada di 63,7 kg. Nah, ini kalau dirata-ratakan mulai dari hari pertama, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, itu lean-nya atau target berat badan saya ada di 63,4 kg. Ya, itu target berat badan saya di posisi 12% lemaknya. Artinya kita harus bisa mengurangi sekitar berapa? Sekitar 4 kg lagi sampai nanti bulan Desember. Oke, itu yang bisa saya report hari ini. Kedepannya saya harus mulai lebih tertib dalam hal makan dan juga konsisten dalam hal workout. Semoga bermanfaat. Salam Awet Nom Project.